Aku Kyoko. Kali ini kami akan mendongeng kisah yang berjudul Acil dan Pak Buaya. Dengerin ya. Suatu hari, Acil nampak bingung. "Cil, kamu kenapa?" tanya Uma. Acil lalu mengeluarkan sebuah surat dari kantongnya. Acil meminta teman-temannya untuk membaca surat itu. Ternyata itu surat dari Pak Tani. Pak Tani meminta tolong kepada Acil untuk menjaga kebunnya. Pak Tani hendak keluar pulau untuk berobat. Aku tak bisa menolak permintaannya. Dia amat baik padaku, kata Acil. "Lalu, mengapa kamu bingung?" tanya Uma. Acil pun menjelaskan, untuk sampai ke rumah Pak Tani, dia harus menyeberangi sungai di mana buaya tinggal. Aku takut pada buaya. Acil lalu bercerita, dulu kakeknya pernah mengalahkan kakek buaya. Jangan-jangan dia dendam. Jangan-jangan dia menyerangku saat aku menyeberangi sungai. Semua itu belum tentu terjadi kan? Siapa tahu dia tidak mendendam, ujar Uma. Namun Acil tetap menggeleng kuat-kuat. Aku tetap takut. Meski takut, Acil tidak mau menolak permintaan Pak Tani. Dia pun mencari akal agar bisa menghadapi buaya. Dia juga meminta usul pada teman-temannya apa yang harus dia lakukan. Aku punya banyak bunga di kebunku. Kamu bisa membelinya hadiah bunga. Usul Lulu. Acil manggut-manggut. Ide bagus. Namun, apakah buaya suka bunga ya? Bagaimana cara aku menemanimu ke tepi sungai? Aku akan bersiul. Siulanku akan membuat buaya tertidur. Jadi kamu bisa menyeberangi sungai dengan aman, kata Bibip. Acil terdiam. Bibip memang memiliki siulan yang ajaib. Namun, badan buaya kan besar. Apakah siulan Bibip bisa menidurkannya? Bagaimana jika gagal? Acil terus berpikir. Tiba-tiba, dia menuju rak buku Uma dan mengambil sebuah buku. Aha! Teriaknya. Di buku itu tertulis bahwa buaya bisa lari cepat, tapi kancil lebih cepat. Kalau dia mengejarku, aku akan lari, kata Acil. Namun, Acil terdiam lagi. Dia kan tidak pernah berlari. Apa dia sanggup? Bagaimana jika dia kelelahan? Komi menepuk pundak Acil. "Tenang, aku akan melatihmu berlari cepat." Acil mengangguk senang. Komi sudah terbiasa berlari cepat. Pasti Komi bisa melatihnya. Latihan pun dimulai. 1, 2, 3. Acil kelelahan. Dia tak biasa berlari cepat. aku harus bisa. Tekad Acil. Acil terus berlatih. Besok sudah waktunya Acil harus ke rumah Pak Tani. Tiba saatnya Acil harus menghadapi buaya. Mau apa kamu? Tanya buaya sambil memamerkan giginya yang runcing. Dada Acil berdegup keras. Dia sangat takut, namun dia harus berani. Dan dia ingat pesan Uma. Belum tentu buaya mendendam kepadanya. Aku ingin menyeberang. Aku akan ke rumah Pak Tani. Dia meminta tolong padaku untuk menjaga kebunnya, kata Acil dengan tenang. Buaya melirik bunga yang dibawa Acil. Bunga itu untuk siapa? Untukmu. Buru-buru Acil menyerahkan bunganya kepada buaya.
Buaya mengendus-endus bunganya. Harum ya. Terima kasih ya. Selama ini belum ada yang memberiku hadiah. Acil bertanya dengan sopan. Bolehkah aku menyeberang sekarang? Buaya menyeringai. Lagi-lagi giginya yang tajam terlihat jelas. Boleh saja. Bahkan kalau kamu mau, aku akan mengantarmu. Katanya sambil mempersilahkan punggungnya untuk dinaiki oleh Acil. Acil berpikir sejenak. Rasanya terlalu bahaya. Pikir Acil dalam hati. Terima kasih, tetapi aku akan menyeberang sendiri. Teriak Acil sambil berlari kencang menyeberangi sungai. Hap, 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 hap. Acil melompati bebatuan dengan sangat lincah. Sampai jumpa lagi. Teriak Acil dari seberang. Teman-teman Acil lega, Acil berhasil menyeberang. Itu dia cerita Acil dan Pak Buaya. Sampai jumpa di lain kesempatan.